Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halid Ramadhani dari kelas 12A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengapa Allah menciptakan berbagai macam hewan seperti semut, lebah, dan unta. Mari kita simak videonya. Yang pertama, saya akan membahas tentang hewan semut. Kemuliaan semut bisa Anda temukan di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18-19. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada sesuatu pun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sia-sia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Surah Al-Imran ayat 190-191. Nah, hikmah dibalik penciptaan semut yaitu ada 3. Yang pertama, saling berbagi. Semut merupakan makhluk Allah yang mengajarkan seluruh umat Islam untuk saling berbagi. Coba Anda amati dan lihat ketika seekor semut mendapatkan makanan, mereka tidak langsung memakannya tetapi mengambil terlebih dahulu teman-temannya, sehingga makanan tersebut dapat dinikmati secara bersama-sama. Hal ini memberikan pelajaran yang baik untuk manusia agar selalu berbagi dengan sesama. Seberapapun rezeki yang didapatkan, saling berbagi merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Berbagi tidak membuat harta yang Anda miliki berkurang, melainkan akan terus bertambah. Mengingat manusia adalah makhluk yang sempurna, berakal, dan memiliki ilmu, tentu tidak boleh kalah dengan hewan kecil yang bernama semut. Yang kedua yaitu saling tegur sapa. Selain berbagi, semut juga mengajarkan manusia untuk saling bertegur sapa ketika bertemu seseorang. Jika Anda amati, setiap kali ada semut yang bertemu dengan rekannya, ia akan berhenti sejenak. Dari kejadian tersebut, Anda bisa petik pelajaran, yaitu saling bertegur sapa saat berpapasan dengan teman kita. Hal ini sejalan dengan apa yang diajarkan Islam, yang harus saling menyambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga yaitu berjalan di jalan yang lurus. Selain saling berbagi dan juga bertegur sapa, Anda akan melihat garis teratur dari jalannya semut. Garis tersebut merupakan rombongan semut yang tengah berjalan dalam satu barisan. Dari sini kita bisa petik pelajaran ketika berjalan. Sebaiknya Anda mengambil jalan yang telah ditentukan, yakni jalan kebenaran, lurus atas tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk selalu beribadah, sehingga Anda dapat merasakan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Kita masuk ke hewan yang kedua, yaitu lebah. Lebah atau tawon adalah ciptaan Allah yang istimewa. Namanya diabadikan Tuhan dalam kitab suci-Nya, yaitu di Al-Quranul Karim, yakni termaksud dalam surat An-Nahl yang bermakna lebah. Allah menciptakan lebah yang kecil, mungil, tetapi banyak mengandung rahmat dan berkah. Sang Khalik menurunkan wahyu kepada lebah. Buatlah sarang-sarang di bukit, di pohon, di kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Menurut ayat itu, ada 3 amanat ilahi yang diwahyukan kepada lebah, yaitu yang pertama, lebah bisa diternakan. Kedua, lebah tak akan merugikan manusia.
tapi justru sebaliknya, ia akan memberikan manfaat yang besar bagi manusia, meskipun ia makan buah-buahan yang ditanam oleh manusia. Manfaat itu ialah meningkatnya produksi pertanian dan menghasilkan madu sebagai minuman segar dan obat mujarab bagi manusia. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Quran surat 16 ayat 69. Ketiga, lebah itu binatang yang baik hati. Tak akan mengganggu manusia jika ia tak lebih dahulu diganggu oleh manusia. Lebah atau tawon merupakan masyarakat yang terikat dalam satu organisasi yang rapi, teratur, dan disiplin. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberitahumu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Surat An-Nahl ayat 66. Kita masuk ke hewan yang ketiga, yaitu unta. Unta adalah hewan endemik Timur Tengah yang terkenal karena ciri khasnya memiliki punuk. Unta dapat dimanfaatkan sebagai hewan pengangkut barang-barang berat dan mengangkut manusia untuk dijadikan sebagai alat transportasi. Ia terus berjalan di padang pasir yang sangat panas dengan membawa beban yang berat di punuknya. Dari sini saya belajar bahwa apabila kita diberi cobaan dan beban yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh menyerah. Kita harus kuat hingga sampai ke tujuan kita, supaya kiat dapat menjadi pribadi yang tangguh dan berjiwa pantang menyerah. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.